Ada orang yang meninggal di saat dia mabuk-mabukan. Ada orang yang meninggal di saat mencuri. Ada orang yang sedang meninggal di saat menggibah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmatnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayahnya, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak insya Allah. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, Nabi yang kita ikuti ajarannya, atau Nabi yang menjadi suri teladan yang baik, atau dengan kata lain minas sulumati ilan nur. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui secara bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita pakaikan bahasa Bugis, yaitu untuk menyempurnakan ampe madecetta. Innama buistu liutammi alal maqari'il ahlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan sedikit, kita akan bercerita sedikit tentang pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipesankan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu, ya Muhammad isma syitta fa innaka talmayyit. Ya Muhammad, Muhammad, ingarangi makada tuo tega ko mondo tapi tapahangi pasti narapi ko riasangi amatengan. Muhammad, ketahuilah bahwa dimanapun engkau berada di dunia ini, maka ketahuilah suatu saat nanti akan tiba yang namanya kematian. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang pertama yang disampaikan malaikat Jibril yaitu kita harus mengingat kematian. Nah, ketika kita melihat realitas sekarang ini, banyak kehidupan di dunia ini, kematian itu bermacam-macam versinya. Ada orang yang sedang mengaji, meninggal. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran, meninggal. Ada orang yang sedang mendengar ceramah, meninggal. Dan ada yang sedang ceramah dan meninggal juga. Itu adalah capuri deceng atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya ada orang yang meninggal di saat dia mabuk-mabukan. Ada orang yang meninggal di saat mencuri. Ada orang yang sedang meninggal di saat menggibah. Na'udzubillahi min salik. Capuri ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita berupaya meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika tiba ajal itu, ketika tiba kematian itu, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana keadaan nantinya kita mati dalam keadaan hisnul khotimah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiran kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka saya masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akan tetapi tidak semudah itu kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita nantinya ingin tiba ajal kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita ketahui secara bersama. Ketika kita nanti meninggal, ada 3 yang mengantar kita ke kuburan. Yang pertama adalah harta kita, yang kedua adalah keluarga kita, yang ketiga adalah amalan kita. 2 yang kembali ke rumah kita dan 1 yang menemani kita nanti di kuburan, yaitu harta dan tahta akan kembali, dan yang menemani di kuburan adalah amalan yang kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Oleh karena itu, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Oleh karena itu, persiapkanlah bakal kita. Karena kenapa? Kita akan nanti hidup dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertama yang pesan malaikat Jibril yang sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa pesannya? Yaitu mengatakan, wajibu ma syitta fa innaka mufasid. Puji manang ani mupuji, tapi pasti musalaimanam mato. Kita tidak apa-apa cinta dengan harta kita. Kita tidak apa-apa cinta dengan keluarga kita. Kita tidak apa-apa cinta dengan harta kita. Akan tetapi suatu saat nanti kita akan tiba juga yang namanya kematian. Suami istri berjanji seumur hidup. Akan tetapi kita tidak pernah melihat ketika istrinya meninggal, suaminya juga mau dikubur secara bersama. Tidak ada. Oleh karena itu, yakin dan percaya, kita bisa menyukai apapun yang kita sukai. Ada orang suka dengan motornya, ada orang suka dengan mobilnya. Yakin dan percaya, pesan malaikat Jibril kepada Rasul, kita akan tinggalkan semua itu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang pesan terakhir yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, yaitu wa'mal ma syitta fa innaka mujasyiu bihi. Pigo mana ni anu mupujie, tapi riwala komatu dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Lakukanlah segala sesuatu yang engkau cintai, tapi yakin dan percaya Allah akan membalasmu. Ibaratnya sebuah begini, kita hidup di dunia ini ibaratnya bercocok tanam. Ketika kita tanam sebuah lombok, maka yang akan kita panen nantinya adalah lombok. Kita tidak pernah melihat bahwa ada orang yang menanam lombok tapi panen tomat. Tidak pernah. Artinya apa? Apapun yang kau kerjakan di dunia ini, maka itulah yang engkau nanti akan dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana di dalam Quran surat As-Salsalah yang mengatakan, "Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala sarratin sarran yarah." Apabila kau mengerjakan perbuatan kebaikan seperti besarnya biji sorra, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika engkau melakukan perbuatan jahat walaupun seperti biji sarra kecilnya, akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan itu. Bahwa yang pertama tadi, hiduplah engkau dimanapun berada, tapi yakin dan percaya pasti kau akan tiba yang namanya kematian. Yang kedua, yaitu sukailah apa yang perlu kusukai, tapi yakin dan percaya pasti kau akan tinggalkan itu. Dan yang terakhir, bahwa lakukanlah apa yang ingin kau lakukan di dunia ini, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.